Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar masih di bab trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah saya kasih materi mengenai nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran? Nah, jadi di sini untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di selain kuadran 1, yaitu bisa kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4, itu kalian bisa menggunakan yang namanya perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, jadi dalam satu putaran itu yang besarnya 360 derajat, ini kan terbagi menjadi 3 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada kuadran 1 di sini relasinya ada 3, yaitu yang pertama adalah sin 90 derajat min alfa, ini akan senilai dengan cos alfa, kemudian cos 90 derajat min alfa akan senilai dengan sin alfa, dan tan 90 derajat min alfa akan senilai dengan cot alfa. Nah, sebagai contoh di sini misalkan sin 90 min 30 derajat ini akan senilai dengan cos 30 derajat. Atau di sini sin 90 dikurangi 30 yaitu sin 60. Sin 60 di sini akan senilai dengan cos 30. Dimana kalau kalian cek di tabel nilai perbandingan trigonometri itu setengah akar 3. Nah, jadi sin 60 itu setengah akar 3 juga sama dengan cos 30 juga setengah akar 3. Nah, kemudian untuk yang di kuadran 2 di sini kan berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Maka di sini jika kalian ingin menentukan nilai perbandingan trigonometri di mana sudutnya itu berada di kuadran 2, kalian bisa menggunakan relasi berikut. Jadi bisa menggunakan 90 derajat plus alfa, karena di sini kan lebih dari 90 derajat ya untuk yang kuadran 2. Kalian juga bisa menggunakan 180 derajat min alfa, karena di sini kuadran 2 kurang dari 180 derajat. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini maupun ini. Nah, untuk relasinya kalian bisa cek sendiri di sini ya. Nah, kemudian untuk yang di kuadran 3 ini hampir mirip dengan yang di kuadran 2 tadi. Nah, kalau yang di kuadran 3 ini kan berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Maka di sini untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 3, kalian bisa menggunakan 180 derajat plus alfa, karena di sini kuadran 3 itu lebih dari 180 derajat, dan bisa menggunakan 270 derajat min alfa, karena di sini kurang dari 270 derajat. Nah, untuk relasinya kalian bisa cek sendiri di sini. Maka di sini akan senilai nih, sin 180 derajat plus alfa akan senilai dengan min sin alfa, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir untuk yang di kuadran 4, di sini kan kuadran 4 itu berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Oh sorry, ini salah ya. Jadi sini 270 sampai 360. Nah, maka di sini untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 4, kalian bisa menggunakan relasi dengan sudutnya 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa, karena di sini kuadran 4 ini lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, untuk relasinya kalian bisa cek sendiri di sini ya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi ada beberapa langkah. Yang pertama, kalian harus menentukan letak sudut dan tanda perbandingan trigonometrinya. Nah, jadi kalian misalkan cos
cos 135 misalkan. Cos 135 kan berada di kuadran 2 karena 135 ada di interval 90 derajat sampai 180 derajat, maka ada di kuadran 2. Nah, kemudian tanda perbandingan trigonometrinya bagaimana? Nah, kalau di kuadran 2 ini kan yang positif itu hanya nilai sin saja, maka untuk nilai cos tandanya adalah negatif, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tentukan bentuk relasinya, sesuaikan dengan kuadran. Nah, jadi di sini misalkan tadi cos 135 derajat. Cos 135 derajat itu kan bisa menggunakan 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa, karena kan berada di antara interval 90 sampai 180. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka di sini nilai sin itu akan berubah tanda menjadi cos. Kemudian untuk yang cos berubah tanda menjadi sin, dan untuk yang tan akan berubah menjadi kotangan. Kemudian untuk relasi 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, di sini nilai trigonometrinya tetap. Jadi kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos, dan kalau tan tetap tan. Nah, untuk kalian lebih paham, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini seperti contoh yang saya katakan tadi, misalkan di sini kalian disuruh menentukan nilai dari cos 135 derajat. Nah, yang pertama, kalian harus menentukan terletak di kuadran mana dan tandanya apa cos 135 derajat itu. Karena cos 135 derajat itu berada di interval 90 derajat sampai 180 derajat, maka di sini cos 135 derajat itu terletak di kuadran 2. Nah, karena di kuadran 2 itu yang bertanda positif hanyalah sin, maka selain sin tandanya negatif. Maka dari itu di sini untuk cos pada kuadran 2 itu tandanya adalah negatif. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang ketiga, kita tentukan bentuk relasinya. Nah, karena di sini ada di kuadran 2, berarti kan bisa menggunakan 90 derajat plus alfa atau bisa menggunakan 180 derajat min alfa. Nah, yang pertama misalkan kalian menggunakan 90 derajat plus alfa. Nah, jadi di sini kita ubah cos 135 derajat ke bentuk cos 90 derajat plus alfa. Nah, jadi di sini jadinya cos 135 derajat sama dengan cos 90 plus 45 derajat. Maka di sini karena tandanya negatif, maka di sini tandanya minus. Nah, sama dengan minus sin 45 derajat. Nah, kenapa berubah tanda jadi sin? Nah, seperti yang di nomor 3, yang di poin 3 ini, untuk relasi 90 derajat plus minus alfa, maka di sini tandanya berubah. Kalau sin jadi cos, kalau cos jadi sin, kalau tan jadi kotangan. Nah, karena di sini 90 derajat plus alfa, maka di sini tanda cos berubah menjadi sin. Maka jadi di sini sin 45 derajat. Sin alfa, alfanya adalah 45 derajat. Maka minus sin 45 adalah setengah akar 2, sehingga didapatkan cos 135 derajat adalah min setengah akar 2. Nah, kemudian selanjutnya jika kalian menggunakan yang 180 derajat min alfa, jadi di sini cos 135 derajat adalah cos 180 derajat min 45 derajat, sama dengan, nah karena di sini tandanya min, minus, kemudian kita cek karena di situ 180 derajat min alfa, maka kan termasuk yang di poin 4 ini. Nah, untuk relasi 180 derajat plus minus alfa, maka di sini untuk sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Nah, jadi tetap tidak berubah. Maka di sini tetap cos 45 derajat atau cos alfa. Sama dengan minus cos 45 adalah setengah akar 2, maka
Nah, sehingga didapatkan cos 135 derajat adalah min setengah akar 2. Nah, di sini akan sama hasilnya, baik kalian menggunakan yang 90 derajat plus alfa atau yang 180 derajat min alfa. Hasilnya akan sama. Nah, kemudian contoh lainnya, di sini misalkan tentukan nilai dari tan 240 derajat. Nah, pertama kalian tentukan dulu terletak di kuadran mana nih 240 derajat. Nah, untuk sudut 240 derajat itu kan berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Maka di sini untuk 240 derajat itu berada di interval yang ketiga. Nah, kemudian karena di situ yang dicari adalah tan 240 derajat dan di kuadran 3 ini nilai tan bernilai positif, maka di sini tan 240 derajat tandanya adalah positif. Nah, kemudian untuk yang di kuadran 3 ini kan kalian bisa menggunakan relasi 180 derajat plus alfa atau 270 derajat minus alfa, karena kurang dari 270 dan 108 lebih dari 180 derajat. Nah, maka di sini yang pertama misalkan menggunakan yang 180 derajat plus alfa. Maka tan 240 derajat adalah tan 180 derajat plus 60 derajat, alfanya adalah 60. Maka di sini akan sama dengan tan 60 derajat karena tandanya positif dan karena termasuk yang ini relasi 180 derajat plus minus alfa, maka di sini tandanya tetap. Jadi kalau tan tetap tan. Nah, maka di sini tetap tan alfa, alfanya adalah 60 derajat. Sehingga didapatkan kan tan itu adalah sin per cos ya. Tan adalah sin per cos, maka di sini kalau tan 60 derajat itu akan sama dengan sin 60 derajat per cos 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2 per cos 60 derajat adalah setengah, sehingga didapatkan tan 240 derajat adalah akar 3. Nah, kemudian untuk yang kalian pakai relasi yang 270 derajat minus alfa, maka di sini tan 240 derajat sama dengan tan 270 derajat minus 30 derajat. Di sini akan berubah dari tan menjadi kotangan karena di sini sesuai dengan yang poin ketiga, untuk relasi 270 derajat plus minus alfa, tanda tan berubah menjadi kotangan. Nah, maka di sini tan 270 derajat min 30 derajat akan sama dengan kotangan alfa. Alfanya adalah 30 derajat. Nah, kotangan sendiri itu adalah 1 per tan. Ya. Jadi kalau kotangan 30 berarti 1 per tan 30 derajat. Nah, tan itu kan sin per cos, maka 1 per sin per cos 1 per sin per cos ini akan sama dengan cos per sin. Nah, jadi 1 per tan 30 derajat itu akan sama dengan cos 30 derajat per sin 30 derajat. Nah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2 per sin 30 derajat adalah setengah, sehingga didapatkan tan 240 derajat adalah akar 3. Nah, jadi di sini sama ya nilainya, baik menggunakan yang relasi 180 derajat plus alfa maupun yang 270 derajat minus alfa. Nah, agar kalian lebih memahami materi yang sudah saya jelaskan barusan, kalian bisa coba-coba sendiri ya di rumah mengerjakan latihan soal berikut. Cuman ada 3, kalian bisa coba-coba sendiri di rumah ya, dengan menggunakan cara yang sama seperti yang saya jelaskan barusan. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian masih ada yang dibingungkan, kalian bisa langsung tanyakan ke saya ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.